Halo, kembali lagi dalam pembahasan ekonomi bersama saya. Nah, kemarin kalian telah mempelajari tentang konsep pendapatan nasional. Kali ini kita akan mencoba membahas beberapa soal berkaitan dengan konsep pendapatan nasional tersebut. Nah, yang pertama adalah ini. Biasanya kasus yang sering muncul adalah soal seperti ini. Diberikan data pendapatan nasional di Indonesia, kemudian ada beberapa informasi yang disediakan, dan pertanyaannya biasanya adalah diminta untuk menghitung DI, disposable income, ataupun PI juga biasanya sering muncul juga, personal income. Nah, untuk bisa menghitung DI, kalian mesti buka kembali rumus-rumus catatan mengenai konsep pendapatan nasional. Namun, saya sediakan juga rumusnya di sini supaya lebih gampang kita melihatnya. Oke, nah untuk bisa menghitung DI itu didapat dari PI dikurang pajak penghasilan atau pajak langsung. Nah, masalahnya angka PI ini tidak diberikan di dalam soal ini. Jadi kita mesti mencari PI, angka PI. Nah, angka PI tidak tersedia, angka NNI juga tidak tersedia. Tuh, tidak ada. Untuk bisa mendapat angka NNI diperlukan NNP. Apakah ada angka NNP? Ada informasi mengenai NNP? Tidak ada juga. Nah, untuk bisa mendapat angka NNP diperlukan GNP. Yang ada di sini hanya angka GDP. Tidak ada GNP. Oke. Jadi, akhirnya untuk bisa menghitung DI kita memerlukan angka GNP dulu. Jadi kita mesti menghitung GNP-nya dulu. Oke, kita mulai dari GNP. Nah, GNP rumusnya adalah ada dua di sini. Ada penghasilan WNI dalam negeri ditambah penghasilan WNI di luar negeri. Kemudian ada GDP ditambah penghasilan WNI di luar negeri dikurang penghasilan WNA. Dari informasi yang tersedia di sini, itu lebih memungkinkan kita memakai rumus kedua ini. Ya, karena pas ada informasi GDP, ada informasi mengenai pendapatan WNA juga, ada informasi mengenai pendapatan WNI di luar negeri juga. Oke, kita pakai rumus kedua. GDP-nya GDP 10.000 ditambah penghasilan WNI di luar negeri. Ditambah berarti ini penghasilan WNI di luar negeri 3.000 dikurang penghasilan WNA. Penghasilan WNA berarti yang ini, yaitu 2.000 dikurang 2.000. Kalau kalian ingin bolak-balik ini juga nggak apa-apa. Jadi GDP dikurang penghasilan WNA ditambah penghasilan WNI di luar negeri juga tidak apa-apa karena sama aja konsepnya. Yang penting tambah dan kurang ini jangan sampai terbalik. Ini mesti sama. Berarti hasilnya adalah 10.000, berarti hasilnya 11.000. Oke, angka GNP kita sudah dapat, sekarang kita mencari NNP. Nah, NNP rumusnya adalah GNP dikurang penyusutan atau depresiasi. GNP-nya kita udah dapat 11.000, tinggal kita masukkan. Kemudian penyusutan ada rumus penyusutan, ada ini 500. Berarti 10.500. Oke. Nah, setelah itu kita baru bisa mendapatkan mencari NNI. NNI didapat dari NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. NNP-nya kita masukkan angka NNP 10.500. Kemudian pajak tidak langsung
ada ini 1.000 ditambah subsidi. Subsidi karena tidak ada subsidi berarti kita bisa lewatkan aja, tapi kita juga boleh tambahkan plus 0 aja di sini. Tidak tulis plus 0 juga nggak apa-apa karena hasilnya pun sama saja. Berarti hasilnya 9.500. Atau kalian mau balik, rumusnya juga boleh. NNP ditambah subsidi dikurang pajak tidak langsung. Toh sama saja. Kemudian, setelah NNI kita dapatkan, kita bisa menghitung PI. Oke, nah PI rumusnya adalah NNI plus transfer payment plus pendapatan bunga dikurang iuran jaminan sosial dikurang asuransi dikurang laba ditahan dikurang pensiun. Nah, di video kemarin saya belum menambahkan dikurang pensiun, jadi kalian boleh tambahkan dalam catatan kalian ya. Nah, oke, kita mulai. NNI kita sudah dapat angkanya 9.500 ditambah dengan transfer payment. Ada informasi transfer payment. Oke, ada nih 300 tambah 300. Kemudian ditambah dengan pendapatan bunga. Ada informasi pendapatan bunga? Oke, tidak ada. Boleh kita skip, kita nggak usah tulis plus 0, tapi boleh juga kita tulis. Kemudian dikurang iuran jaminan sosial. Ada informasi iuran jaminan sosial? Oke, ada. Berarti dikurang minus 200. Kemudian dikurang asuransi. Ada informasi asuransi? Oke, nggak ada. Berarti boleh kita tuliskan 0 atau tidak tulis juga tidak apa-apa. Dikurang laba ditahan. Laba ditahan. Ada informasinya? Oke, ada. Ini laba ditahan 400. Dikurang 400. Kemudian dikurang pensiun. Ada informasi pensiun? Ada iuran pensiun ini. Dikurang minus 400. Oke, kita hitung hasilnya. 98, 96, 8.800. Ya, 8.800 hasilnya. Ini juga boleh dibalik, tidak harus sama seperti ini. Boleh saja kalian NNI ditambah pendapatan bunga, ditambah transfer payment, dikurang asuransi, dikurang laba ditahan, dikurang pensiun, dikurang iuran jaminan sosial, boleh dibolak-balik. Asalkan ini tambah dengan kurangnya jangan berubah. Ya. Jangan berubah. Ingat, kalau yang berupa pendapatan itu ditambah, yang perlu dibayar, iuran itu yang perlu dibayar itu dikurang. Kemudian, angka PI sudah kita dapatkan, kita sudah bisa mencari DI. DI itu PI dikurang pajak penghasilan. PI-nya sudah ada 8.800 dikurang dengan pajak penghasilan atau pajak langsung. Ada informasinya? Oke, ada. Ini pajak langsung 800. Hasilnya adalah 8.000. Oke. Ini sudah hasil akhirnya. Nah, kalau misalnya pertanyaannya itu diminta untuk menghitung PI, ya sudah cukup sampai di sini saja tahap pengerjaannya. Diminta untuk menghitung NNI, sampai di sini aja tahap pengerjaannya. Oke, ini untuk soal yang pertama. Ini boleh kalian screenshot. Oke. Nah, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Oke. Soal yang kedua itu seperti ini misalnya. Nah, diketahui NNP itu 8.000, ini 8.000. NNI-nya 3.000, transfer payment 400, pendapatan bunga 200, iuran pensiun 300. Berapa laba ditahan yang diperlukan supaya
PI sebesar 2000. Berarti di sini karena ada kata laba ditahan, berarti kita cukup mencari mana rumus yang ada unsur laba ditahannya. Nah, ada di sini yaitu PI. Di rumus PI. Jadi kita pakai saja rumus PI. Tidak usah pakai rumus lainnya lagi. PI disama dengan NNI ditambah transfer payment tambah pendapatan bunga dikurang iuran. Ya, nanti kita kan sama aja, di sini ada rumusnya. Nah, PI di sini sudah diberitahu yaitu 2000. Kita masukkan 2000. Oke. NNI ada informasi NNI 3000. Oke, kita masukkan 3000. Transfer payment ada 400. Kemudian pendapatan bunga. Pendapatan bunga ada tambah 200. Oke, dikurang dengan iuran jaminan sosial ada di sini. Kalau tidak ada kita skip aja karena kan dikurang 0 berarti. Dikurang asuransi ada di sini infonya? Tidak ada. Ya udah skip. Laba ditahan justru yang ini yang akan kita cari. Itu dikurang laba ditahan. Kita simbolkan dengan X atau dengan A, B, C juga boleh. Karena ini yang kita mau cari angkanya berapa. Dikurang pensiun, ada informasi pensiun? Ada. Dikurang 300. Nah, ini 2000. Kita jumlahkan saja semua ini. Jumlahkan dan kurangi. Ini 3004, 36, 33. Berarti hasilnya 3300 dikurang X. Nah, X ini berapa? Ini X pindahkan ke sini. 3300. X pindah ke sini berarti minusnya hilang karena dia pindah alur. Nah, 2000 di sini dia harus pindah ke jalur ini, berarti dia menjadi minus. Ini biasanya ada kan dalam matematika. Nah, kita pakai konsep matematika itu. 3300 kurang 2000 berarti hasilnya 1300. Jadi, laba ditahan yang diperlukan adalah 1300. Nah, boleh kalian screenshot. Oke. Jadi, dua soal ini yang biasanya akan sering dimunculkan dalam latihan. Semoga kalian mengerti, kalian paham. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan, boleh kalian tanyakan.